Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ketua. Baiklah Nanda, selanjutnya kita memulai pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kita mengambil presensi terlebih dahulu. Briliani Karta Sudarma. Hadir, Bu. Intan Giritasari. Hadir, Bu. Kurnia Sandi. Hadir, Bu. Joyce Valentin. Tidak hadir, Bu. Hadir. Pira Agustin. Hadir, Bu. Tri Kurnia Wijaya. Hadir, Bu. Bunga Tauti Hati. Hadir, Bu. Siti Khairat. Hadir, Bu. Berarti ada satu orang yang tidak hadir ya. Semoga minggu depan teman kita yang tidak hadir itu dapat bergabung dengan kita pada pertemuan selanjutnya. Baik, apakah Anda sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Wah, bagus. Berarti Anda semua sudah belajar tadi malam ya. Nah, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Pira Agustin. Kita belajar mengenai teks berita, Bu. Ya, tepat sekali, benar ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan teks berita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pokok bahasan kita pada hari ini fokus kepada struktur dan unsur kebahasaan dari teks berita. Baik, sebelum membahas apa itu unsur dan struktur berita, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada materi pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Siapa yang masih ingat apa itu teks berita? Saya, Bu. Ya, silakan Briliani. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi aktual, terkini, dan berdasarkan fakta, Bu. Iya, bagus. Benar ya apa yang bilang Briliani tadi. Jadi teks berita itu merupakan laporan suatu peristiwa yang disusun dan dirangkai secara sistematis sesuai dengan orientasi, dengan peristiwa dan sumber berita. Nah, nilai berita pada berita ini sendiri diperlukan nilai bahasanya di dalam teks berita itu. Pada perkembangan zaman sekarang kita juga sudah mengetahui bahwa banyak berita beredar baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Nah, banyak kan anak-anak menemukan berita-berita palsu atau tidak akurat. Nah, untuk itu kita perlu mengkaji unsur berita dan struktur berita. Nah, siapa di antara Anda yang pernah membaca berita? Saya pernah, Bu. Ya, silakan Intan. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dan berita yang saya baca menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan antara motor dengan truk di pendakian ladang padi Padang dan menyebabkan satu orang meninggal dunia, Bu. Ya, terima kasih Intan. Terus tadi apa yang dikemukakan Intan ya berdasarkan contoh yang sudah dikemukakan tadi. Nah, di contoh yang Intan sampaikan tadi sebenarnya sudah terdapat unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini sebenarnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah lazim Anda temukan sebenarnya baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Nah, Ibu yang bertanya, siapa yang sudah tahu apa saja unsur yang membentuk pertanyaan-pertanyaan itu pada teks berita? Saya, Bu. Ya, silakan Siti Khairat. Pertanyaan yang menjadi penanda sebuah berita itu ada 6, Bu, yaitu apa peristiwanya, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana terjadinya peristiwa, kapan terjadinya peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses peristiwanya. Iya, bagus. Terima kasih Siti Khairat. Ada lagi yang lain? Tidak? Baik. Benar ya apa yang dibilang Siti Khairat tadi. Jadi, unsur dari teks berita itu ada 6, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dalam istilah jurnalistik, unsur-unsur teks berita ini dikenal dengan rumus 5W1H. Apa itu, Bu, 5W1H? 5W1H itu yang pertama what, yaitu apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi pada bagian unsur ini kita harus mengetahui apa yang terjadi pada peristiwa itu.
siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, kapan terjadinya, di mana peristiwa itu terjadi, serta mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kemudian, selain dari istilah rumus 5W1H ini, dikenal juga dengan istilah adik simba. Apalagi itu Bu, adik simba. Nah, adik simba itu merupakan singkatan dari yang disebutkan dari Ananda Siti Faira tadi, yaitu A, apa peristiwanya, di mana tempat terjadinya peristiwa, K, kapan terjadinya peristiwa, C, siapa pelaku dan peristiwa tersebut, M, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan B, itu bagaimana prosesnya bisa terjadi pada peristiwa tersebut. Kemudian masuk kepada masuk kepada struktur teks berita. Nah, ada yang tahu apa aja struktur teks berita? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, Ibu akan melihatkan struktur dari teks berita. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk kepada bagian struktur teks berita. Pada bagian ini sama halnya dengan teks lainnya seperti teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks lainnya yang memiliki orientasi, peristiwa, dan sumber. Nah, begitu pula dengan struktur teks berita. Namun, pada struktur teks berita menurut ilmu jurnalistik itu berbentuk seperti piramida terbalik, seperti tayangan Salindia di depan ini. Yang pertama itu pada piramida terbalik itu didahului dengan judul berita, kemudian teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, pada bagian teras berita ini biasanya berisi orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan awal dari berita itu. Ananda bisa menemui orientasi ini pada paragraf awal berita. Anda bisa melihat pada media cetak seperti koran atau di media elektronik lainnya. Kemudian pada bodi atau tubuh berita. Nah, pada bagian ini unsur-unsur 5W1H itu termuat dalam tubuh berita. Karena tubuh berita ini merupakan inti dari berita itu sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada berita terdapat pada bagian bodi atau tubuh berita. Kemudian untuk kaki berita ini merupakan tambahan. Maksud tambahan di sini merupakan perincian yang bisa ditambahkan seperti narasumbernya atau referensi lainnya yang bisa menguatkan pada tubuh berita dan teras berita. Baik Ananda, untuk lebih memperjelas struktur dari teks berita ini, Ibu akan memberikan contoh teks berita. Nah, Ananda bisa melihat contoh di Salindia depan ini, yaitu judulnya atau headline-nya itu satu rumah hangus dilalap si jago merah karena sebuah lilin. Judul di depan ini termasuk pada headline Ananda. Kemudian untuk tubuh berita, Ananda bisa melihat paragraf si jago paragraf pertama kalimat kedua, yaitu si jago merah melalap rumah keluarga milik Bapak Agus hingga tidak menyisakan apapun sampai ke bawah, yaitu terdapat pada ekor berita yang terdapat pada kalimat terakhir. Anda bisa melihatnya di depan. Nah, untuk unsurnya di sini juga sudah terdapat unsur 5W1H atau istilah adik simba. Unsur apa itu mengarah ke
yang ditambah dengan harusnya dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, dan surat tanah. Nah, inilah contoh dari sebuah teks berita. Apakah ada di antara Anda yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Bu Jenny. mengapa berita itu harus menggunakan rumus 5W1H? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebelum Ibu menjawab, Ibu akan memberikan kesempatan untuk Anda untuk menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Sandi. Baik Bu. Rumus 5W1H itu berguna untuk membuat teks berita agar dapat disusun dengan pola yang mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya Bu. Ya, bagus. Apa yang disampaikan Sandi tadi. Apakah ada di antara Anda yang lain yang ingin menambahkan jawaban atau berpendapat lain? Tidak? Ya, Bu. Baik. Jika tidak, Ibu akan menjelaskan mengapa rumus 5W1H itu penting dalam teks berita. Rumus 5W1H itu digunakan agar suatu peristiwa yang dalam berita itu terlihat akurat, lengkap, dan sesuai dengan aturan kepenulisan dari standar wartawan atau jurnalistik. Dengan rumus tersebut, Anda bisa mengetahui apakah suatu teks itu termasuk pada bagian berita atau tidak. Ya, jadi untuk agar Anda lebih paham lagi, Ibu akan memberikan satu contoh yang berdasarkan pengalaman Anda yang sedang Anda alami dan kita semua alami pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini sedang marak berita mengenai COVID-19 dan kita sudah mengetahui betapa berbahayanya virus ini. Maka dari itu, upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini sudah banyak yang ada seperti apa? Yaitu yang pertama seperti kebijakan lockdown, kemudian physical distancing, kemudian mematuhi protokol kesehatan, hingga baru-baru ini juga diberikan kebijakan wajib vaksinasi. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hampir lebih kurang 2 tahun ini, kita sebenarnya sudah bisa memproduksi teks berita. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan unsur 5W1H tadi. Kita harus mengetahui apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Hal ini tentu mengikuti dengan nilai dan kebahasaan yang berlaku pada ke ilmu jurnalistikan atau ilmu wartawan. Jika Anda sudah mendapatkan itu semua dan didukung dengan adanya narasumber, Anda bisa membuat suatu teks berita. Nah, seperti itu ya Anda. Ya Bu. Apakah sampai di sini Anda paham? Jika paham, Ibu akan menguji kembali pemahaman Anda tersebut. Ibu akan bertanya kepada Vira. Vira, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat teks berita? Baik Bu, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks berita itu adalah kita harus memperhatikan unsur-unsur dari teks berita itu sendiri yang dikenal dengan rumus 5W1H atau Adik Simba Bu. Unsur tersebut nantinya disesuaikan dengan struktur dari teks berita itu sendiri. Ya, bagus apa yang dijawab oleh Vira Muslim tadi. Selanjutnya Ibu akan bertanya pada satu orang lagi, yaitu Bunga. Coba Anda jelaskan mengapa Anda perlu mempelajari teks berita. Baiklah Bu, menurut saya teks berita perlu dipelajari agar mengetahui mana berita fakta dan berita hoax. Selain itu, dengan belajar teks berita, saya dapat mengetahui unsur dan struktur yang terdapat dalam berita dan melatih keterampilan menulis. Apa saja strukturnya? Coba jelaskan. Struktur teks berita ada judul berita, teras berita, perangkat, tubuh berita, dan kaki berita Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti dapat Ibu simpulkan bahwa Anda sudah paham ya materi mengenai berita ini. Baiklah, berhubung jam pembelajaran kita pada hari ini hampir berakhir, Ibu minta satu orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan Siti Khairat. Jadi unsur-unsur dalam teks berita itu dikenal dengan istilah adik simba, yang artinya
berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita, Bu.